Dulu guru kami Syekhuna Ali Mustafa Yaqub menjelaskan dalam fatwa Imam Besar Istiqlal, ada tebel ya, menyebutkan dua perdebatan ulama. Pertama, berdasarkan hadis Abu Daud disebutkan sesungguhnya masjid ini tidak dihalalkan bagi tiga golongan, ya, salah satunya orang yang sedang haid, ya. Cuma saya teliti hadisnya tidak sampai derajat sahih. Akan tetapi Imam Abu Daud tidak komentar. Berarti menurut Abu Daud ini hadis bisa dipakai. Atas dasar itulah mayoritas ulama kita terdahulu melarang perempuan ke masjid kalau lagi haid. Dalam hadis Imam Ahmad, hadis Abu Dawud, bahkan ada juga di riwayat yang lain, di Tirmizi dan lain-lain. Yang saya ingat ini riwayat Nasa'i, bahwa salah satu istri Nabi sedang haid ngambil barang Nabi yang ketinggalan di dalam masjid. Maka kemudian ulama kita mentafsir, membuat perincian. Kalau murur al-haid boleh, lewatnya orang haid boleh. Yang enggak boleh al-makthu, berdiam diri. Tapi dalam hadis yang sahih, Sahih Muslim misalnya, Sahih Bukhari, istri-istri Nabi ketika iktikaf di masa haid, mereka punya tempat khusus duduk, supaya kalau seandainya itu darah mengotori tidak jatuh ke masjid. Di sini perdebatannya panjang. Mazhab saya Syafi'i, Pak, tapi saya mungkin sedikit berbeda dengan ulama Syafi'iyah terdahulu. Bukan berarti saya keluar dari mazhab Syafi'i. Kita melihat indikator itu. Nah, ini yang kemudian disebutkan oleh Syekhuna Ali Mustafa Yaqub. Kata beliau, jika tidak mengotori masjid, maka beliau mengatakan ada ulama yang membolehkan. Cuma beliau tetap menguatkan yang pertama. Ya, bagi saya ini pilihan. Ini pilihan. Anjuran saya kalau syak ibu-ibu itu diluarkan masih bisa. Ya, diluarkan masih ada pintu, bisa terdengar. Ini kita jamak. Pendapat ulama yang berbeda itu rahmat. Yang enggak ada syaknya silakan, yang penting ada keyakinan. Ya, gunakan perangkat alat-alat yang sudah ada sekarang, membalut supaya tidak mengotori masjid. Cuma biasanya ada beberapa perempuan, mohon maaf, deres darahnya, walaupun udah pakai netes. Nah, ini berbahaya. Maka dianjurkan kalau lagi haid sebaiknya di bagian luar. Meskipun ada ulama yang membolehkan. Kita nggak membolehkan mutlak, tidak melarang mutlak. Kenapa begitu? Karena ulamanya nggak sepakat. Dan ada hadis Nabi membiarkan istri jalan di masjid. Lo jalan sama duduk kan lebih bahaya jalan, Pak. Benar nggak? Jalan masuk murur. Ya. Nah, di mazhab Syafi'i dibolehkan murur, dilarang maks, al-maks, berdiam. Nah, ini perdebatan ulama. Tolong diingat, ini perbedaan ahli fikih. Setiap masa akan ada perbedaan-perbedaan. Gak usah jauh-jauh ya. Ibu-ibu yang lahir tahun-tahun 60, 50, bahkan 70, pembalut itu gak secanggih sekarang. Maka di zaman itu wajar ulama kita keras mengatakan tidak boleh. Ya. Untuk hati-hati, namanya al-khuruj minal khilaf, keluar dari perdebatan mustahab, itu dianjurkan. Jika ragu mungkin di luarnya. Kalau nggak ragu bisa menjamin, ya. Kalau ada yang netes tanggung jawab, bersihin, ya. Kira-kira begitu, ya. Yang kedua tadi, bagaimana caranya hidup mulia mati syahid. Wah, itu slogan kita dari kecil, ya. Ternyata itu slogannya umat Nabi Muhammad dari masa sahabat sampai akhir zaman. Hidup mulia kalau mengenal yang maha mulia dan mengenal kekasih yang maha mulia, maka dia akan kepercik kemuliaan yang maha mulia itu. Yang Allah pandang di muka bumi itu cuma qalbu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Yang Nabi pandang cuma qalbu Nabi dan pewaris Nabi. Kenapa? Karena qalbu mereka ma'murun bi dzikrillah, dipenuhi dengan nama-nama Allah. Ini, maka Allah cuma melirik qalbu mereka, yang lain Allah gak lirik. Dan semuanya ngikut kepada qalbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau bagi saya qalbul alamin qalbu Rasulullah. Qalbu alam semesta itu adalah qalbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang di qalbunya ada nama Nabi Muhammad, ada cinta kepada kekasih Allah Nabi Muhammad, maka orang-orang ini akan dimuliakan oleh Allah dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bersolawatlah kepada beliau, ikuti ajaran-ajarannya. Ajaran beliau itu bukan, jangan yang zahir-zahir dulu, mulai dari yang batinnya, akhlaknya. Jangan kita ngikutin Nabi mulai dari penampilan fisik, nggak temu. Nabi pakai jubah luar, pakai sarung kemana-mana, pakai pakaian atas, pakai pakaian bawahan, lalu pakai jubah, pakai serban. Nggak kuat kita ngikutinnya. Ada yang kuat nih, paling cuma beberapa habaib dan ahbab-ahbab jemaah tabligh, sama dulu ada namanya pengikut jemaah Darul Arqam. Itu mereka serbanan kemana-mana, dibilang gila, dibilang aliran sesat. Nah, akhirnya karena dibilang sesat, mereka ganti ini, pakai kopiah. Ya, mungkin yang umur-umurannya nggak jauh dari saya, nasyid Malaysia tuh kan, Robbani, Raihan, itu kan dulu dari sana, mereka serbanan loh dulu. Dibilang sesat di sono, termasuk di Indonesia dibilang sesat. Mereka kemudian ganti pola, mulai pakai kopiah hitam, mulai kopiah bulat itu, apa namanya itu, songkok, kupluk apa, mulai ada ini. Yang kita ikuti sekarang pola-pola batin rohani Rasulullah, akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai hargai orang, berprasangka baik sama orang. Nah itu mulai itu. Jangan caci maki orang. Bapak coba aja hari ini tidak berprasangka buruk kepada orang lain. Lagi di jalan, disalib orang nggak marah. Itu udah mulai itu. Ini disalib dikit langsung bilang laknatullah alaik. Baru gitu doang udah pakai laknat ya. Gimana mau ikut Rasulullah ya? Gitu, Pak Afan ya. Jadi di kalbu kita harus ada nama Nabi, cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Maka siapa saja yang menyertakan Nabi dalam hidupnya, Allah akan muliakan dia dengan kemuliaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, ada lagi? Ya, cukup ya, Bapak. Jawabannya sudah sangat jelas. Kemudian yang kedua, tidak sebutkan nama. Assalamualaikum. Nama saya Amin Syukur. Semoga aminnya selalu dapat. Amin ya Rabb, amin ya Rabb. Pertanyaan saya yang pertama, saya selaku penuntut ilmu atau penuntut ini meminta nasihat bagaimana caranya menghancurkan ego agar menjadi murid yang asli. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara meredam apabila hati kita muncul kesombongan. Masya Allah. Supaya habis ego kemuridan, yang ada leburnya. Jadi suksesnya murid belajar ketika egonya dihabiskan dalam ego gurunya, kehendaknya dia leburkan dalam kehendak gurunya. Itu sebabnya kenapa murid-murid sufi-sufi dari dulu berhasil, karena mereka punya filosofi. Tapi ini dijadikan fitnah oleh kelompok pembenci tasawuf. Apa kata mereka dulu? Murid di depan mursyidnya seperti jenazah yang sedang dimandikan, mau dibolak-balik terserah. Ini kunci sukses ngaji. Coba tanya Pak Kiai Abdurrahman, kalau ada santri ngeyel diajar, sukses nggak dia? Ini beliau ini bisa berhasil sekarang karena dulu dibolak-balik sama kiainya, dia patuh. Ada santri datang ke saya, santri mahasiswa, mahasantri, dibentak sama kiai.
Kiai bilang, pakai otakmu. Gak terima dia digituin. Bagi dia di kiai nggak bener ini, masa dia pakai otakmu, pakai bahasa Arab. Ngomongnya pakai bahasa Arab kan, pakai sadaqallahul azim belakang itu ya. Istamil mukhak kan gitu. Istamil aqlab. Datang ke saya. Saya waktu itu sedang lagi nulis tesis, maka saya cari tempat tinggal yang agak jauh dari pesantren, tapi masih ngajar bolak-balik pesantren. Masa kiai ngomong begini sih? Loh, terus kiai, kamu harus ngomong gimana sama kamu? Harus nyemah kamu, saya tanya gitu. Ya, kalau kamu ngomong gitu ke kiai baru nggak pantas, tapi kalau kiai ngomong begitu kepadamu itu pantas. Coba murid ngomong, pakai otak dong kiai. Tuh. Gimana? Nyambung nggak? Tapi kalau kiai ngomong pantas nggak? Pantas. Kan kiai itu, guru itu orang tua kita dalam bab keilmuan. Orang tua mah boleh mau ngapa-apain anaknya juga boleh. Maka bapak kalau naruh anak di pesantren, mau anaknya ditampar sama gurunya itu bagus. Disuruh berdiri itu bagus. Diikop itu bagus. Karena itu menghancurkan ego. Saya seumur-umur nggak pernah, kecuali cuma sekali aja saya pernah disuruh berdiri sama kiai. Itu pun sudah akhir-akhir mau tamat, suul khotimah ya. Enggak. Dulu saya paling nggak mau, paling ego. Jadi seandainya selama 4 tahun saya ngaji kepada beliau, seandainya disuruh berdiri di tahun pertama, mungkin saya langsung keluar. Tapi alhamdulillah saya disuruh berdirinya di tahun ke-4. Kenapa? Ada kewajiban waktu itu di pesantren, tiap minggu pagi, dulu kita minggu pagi libur, sekarang diganti hari Jumat. Kami wajib sholat subuh di masjid kampung. Udah pasang alarm kita, kayaknya udah soleh bener udah. Alarmnya berlapis-lapis, nggak bangun saya. Saya nggak bangun. Kapan bangunnya? Saat orang udah komat, nggak kekejar. Ya, buang air sekecil segala macam wudu, nggak kekejar. Daripada sholatnya sholat hakim, sholat nahan buang air kecil, makruh. Ternyata yang sama dengan saya banyak, hampir 40 mahasiswa, mahasantri. Dibaca udah 39, nama saya nggak kunjung dibaca. Terakhir nama saya dibaca, lah ente kok masuk katanya. Ya, ismuka maktub hana ya Razi. Isyarat. Heran, 4 tahun saya nggak pernah gaib. Sekali itu gaib. Kalau tahun pertama saya masuk, itu kalau ada nggak sholat subuh, disuruh push up 1 tangan. Pak Kiai Ali Mustafa ya, aku begitu didik muridnya dulu. Di zaman saya cukup disuruh berdiri, nggak perlu berdiri 1 kaki, nggak perlu, berdiri aja. Tapi itu menghabiskan ego saya, cuma dengan dipermalukan berdiri di depan. Selama 4 tahun saya sadar, saya merasa paling soleh sepesantren. Ya, merasa paling, kalau azan duluan, jamaah paling rajin. Dalam hati mikir, ini santri-santri ini nggak ada yang ikut Rasulullah, saya doang yang ikut Rasulullah. Gaya benar. Ya, perasaan begitu. Ternyata Allah tidurkan kita sesaat, habis. Jadi kalau jadi murid, guru kasih ikop terima, guru kasih tugas ridho. Kalau berkorban nggak ngeluh. Kalau kehendak kita beda dengan kehendak kiai, kita habiskan kehendak kita dalam kehendak kiai, baru nanti bisa ke Nabi Muhammad, baru nanti bisa terima takdir Allah. Ini emang guru aja udah terima, beda apalagi kepada Allah. Nih Bapak Ibu yang melakukan Allah, kenapa banyak orang hari ini zahirnya soleh tapi gagal memahami takdir? Takdir politik, takdir rezeki, takdir jodoh, takdir apapun. Itu karena dia ketika memahami gurunya dengan hawa nafsu dirinya. Ah, masa kiai begitu? Ya, gitu ngomongnya. Saya mencoba untuk memahami ini, maka sekarang saya cinta dengan semua ulama meskipun mereka beda politik. Saya cinta dengan semua habaib kalau mereka, meskipun mereka beda politik.
Yang penting mereka jangan hujat sahabat aja. Ya, jangan hujat istri-istri Rasulullah aja. Jangan mempertanyakan orang-orang yang sudah dijamin oleh Rasulullah. Saya respect kepada mereka. Ya. Tapi kalau ada yang ngajar tasawuf katanya, tapi menghujat Abu Hurairah, mempertanyakan Khadijah, nggak ada ya, berhenti sudah. Gitu ya. Wallahu a'lam bis-shawab. Ada lagi terakhir. Yang keduanya Apa tuh kedua? bagaimana menghilangkan kesombongan yang ada. Oke. Menghilangkan kesombongan itu mirip dengan ilmu kedokteran. Ini versi Imam Ghazali. Cari tahu dulu sebab sombongnya apa. Jika sebab sombongnya ilmu, maka ketahuilah di dalam Al-Quran lafaz ilmu biasanya dikaitkan dengan kata pemberian. Walladzina utul ilma, dan orang-orang yang diberikan ilmu. Jadi ilmu itu diberi. Zahirnya kita nyari, tapi sebenarnya ilmu itu diberi. Ini contoh. Bapak yang hadir sekarang, ibu yang hadir sekarang, kitab yang saya ajar sama, orang yang ngajar sama, tempatnya sama, jamnya sama, hasilnya beda nggak ter? Nah itu maksudnya. Itu yang ngasih Allah itu. Siapa tahu yang di luar lebih kencang yang dari yang dalam. Siapa tahu, wallahu a'lam. Ya. Kata yang di dalam, Ustadz, pikiran saya sudah lemah, hafalan saya sudah payah. Yang penting saya dapat berkah. Ya dapat berkah aja tuh. Ya, insya Allah dapat semua. Jika sombong sebabnya karena harta, ingat harta itu kata Allah, wa mimma razaqnahum yunfikun, dari sebagian yang kami rezekikan kepada mereka. Berarti ini milik Allah bukan? Jadi duit yang ada di dompet antum itu, rumah yang ada sekarang, kendaraan yang ada sekarang, itu milik Allah semua. Allah bilang 2,5% keluarin, sekian keluarin. Itu karena bukan milik kita. Gitu. Ini ilustrasi. Saya sering pakai ilustrasi ini. Bapak, ibu punya kendaraan, saya pinjam. Kendaraannya keren ya, benda mahal. Lagi nyetir, saya mampir ke tempat teman. Kata teman, wih keren ente Razi, kendaraannya baru terus. Ya, jadi sebulan itu tiap hari kendaraan jamaahnya digilir. Jadi ganti terus, 30 hari 30 mobil. Kata kawan, aduh ente ganti-ganti mobil terus. Hari ini lain, besok lain. Saya bangga nggak? Bangga nggak Pak? Bangga antum? Nggak tahu diri namanya. Kan minjem. Kalau dia sadar diri, tahu diri, dia ngomongnya apa? Oh ini bukan punya saya, ini punya jamaah. Gitu. Kecuali jamaahnya ngasih, beda lagi. Ngasih pun beda loh dengan kita beli. Bapak dikasih orang sama beli sendiri itu beda loh kebanggaannya. Benar nggak? Maka Nabi Daud ini salah satu nabi yang paling percaya diri di antara para nabi. Kenapa? Dia makan dengan tangannya sendiri, hasil jerih payahnya sendiri. Nabi Daud. Ya. Semua yang kita punya ini, ilmukah itu, hartakah itu, amal kita aja nih, Allah yang gerakin semua. Pantaskah berbangga dari semua itu? Jadi cara menghancurkan sifat sombong, ingat, sumber ilmu, sumber harta ini bukan kita. Kita cuma dititipkan sebentar. Pak Kiai ini sudah sering lihat ada orang punya hafalan hilang, benar nggak Pak Kiai? Tandanya hafalan bukan milik kita, diambil lagi sama Allah. Ya, benar ya? Banyak kan orang begitu, termasuk kita. Banyak hafalan. Itu sebabnya saya ngajar pakai kitab semua. Ini untuk mengembalikan hafalan-hafalan yang lama. Baca kitab, ingat, ini cara ngajarnya gitu. Saya udah gak sempat baca buku kayak dulu Pak. Dulu saya baca buku 10 jam sampai 12 jam setiap hari. Ada antum yang begitu ya, baca aja. Mata saya selinder. Itu kadang ngelihat buku itu 2. Orang selinder gitu gak? Oh berarti udah mulai capek. Langsung saya berhenti tuh. Wah berarti mataku sudah lelah. Ntar ulang lagi. Jadi berhentinya cuma sholat, makan. Makan pun udah jarang.
Dulu badan saya ini kurus, nggak kayak gini Pak. Sekarang ini udah lumayan enak nih. Cuma nggak sempat lagi baca. Saya merasakan nikmat membaca itu hilang, nikmat hafalan itu hilang. Maka sekarang setelah istikharah kepada Allah, isyaratnya engkau mengajarlah dengan kitab. Jadi kemanapun saya pergi, kecuali di haflah-haflah peringatan-peringatan, itu saya jarang bawa kitab. Bawa kitab ya, supaya refresh apa yang dulu kita pelajari. Untuk menghancurkan sombong, ini kan banyak ustadz malu bawa kitab, tor dikira ini kurang keren, dia nggak hafal materinya. Makanya bawa kitab, bawa konsep, gak usah hiraukan kata-kata itu. Ya, ini zaman kita makan micin, hafalan kita lemah, Pak. Mending berbicara teratur, tertata, jelas ujungnya, jelas pangkalnya, daripada nggak pakai konsep, ngomongnya ngalur ngidul, nggak kemana-mana. Ya, cukup ya. Terakhir, ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini pengetahuan saya itu ya, ada 3 hal. Pertama, mengenai sholat tasbih, ibu pernah dengar itu dilakukan maksimal sekali dalam setahun. Apakah itu hal yang benar? Yang kedua, hadis kami penjelasan lebih tentang hadis yang mengatakan anak dilahirkan dalam keadaan fitrah yang menjadikan dia seorang manusia, masalahnya atau menjadi adalah seorang tuanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, mohon juga penjelasan lebih tentang yakin tadi ya. Pertama, yang meyakini yang ketiga, apakah kita harus melewati yakin yang ke 1, 2 itu baru sampai ketiga, ataukah langsung tunggu begitu saja keyakinan yang ketiga itu? Dan bagaimana cara kita untuk ada tetap di posisi keyakinan yang ketiga itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salat tasbih itu disebutkan oleh beliau di sini di halaman 136, 137. Ada pembahasannya, tapi kita buka aja sekarang ya. Berarti nanti nggak usah diulang. Hadisnya, hadis riwayat Imam At-Tabarani. Kalau yang sahihnya, ini yang dhaifnya. Ada di riwayat Imam Abu Daud dan Imam Ibnu Majah. Ya, qala Abu Ishaq sahihul isnad atau hadisun sahih. Abu Daud sakata anhu. Dulu ada ulama di Saudi itu bilang sholat tasbih bid'ah karena yang dia pakai hadis Tabrani, hadis dhaif. Padahal ada di Sunan Abu Daud dan Sunan Ibnu Majah riwayatnya sahih. Di situ disebutkan ya, di riwayat Imam Al-Hakim Al-Baihaqi ada tambahan. In istata'ta an tusalliha fi kulli yawmin faf'al. Jika kamu sanggup melakukannya setiap hari, lakukan. Atau fi kulli jum'atin faf'al, atau sekali sejumat, sekali seminggu, atau sekali sebulan, atau sekali setahun, atau sekali seumur hidup. Berarti ini perlu ada keberkahan. Di Tangerang, daerah mana namanya, Pasar Kemis itu apa? Itu ada kiai namanya Rafiuddin. Dulu mantan pemburu hantu. Punya pesantren, orang-orang gila. Orang gila dipungut sama dia. Amalan beliau adalah sholat tasbih. Ya, itu daerah Tangerang. Saya pernah berkunjung ke beliau. Ternyata beliau pernah berguru juga beberapa saat kepada Said Muhammad Alawi Al-Maliki. Jadi kita mimpi Said Muhammad pakai baju kebesaran beliau, pakai serban, terus pakai khirqah untuk hijau. Saya mikir, wah, kenapa saya mimpi Said Muhammad ini jelas sekali. Ternyata besok datang mantunya kiai ini ngundang maulid. Biasanya saya kalau dadakan nggak mau datang, tapi ini kok tarikannya kuat. Tanpa saya sadari saya mengatakan, baik, berangkatlah kita besoknya. Sampai di sana, pas pengajian, saya noleh ke bawah. Ngelihat ada orang berpakaian persis seperti Said Muhammad. Saya tanya, Pak Kiai, muridnya Said Muhammad ya? Dia kaget juga.
Loh kok ente tahu? Saya sebutkanlah malam tadi, malam sebelumnya saya bermimpi. Saya melihat Said Muhammad. Nah, barangkali itu tanda mahabbah, karena ruh itu dengan ruh selalu bertemu. Kadang lewat mimpi, kadang lewat dalam sadar. Ya, bagi kita mimpi ini tanda mubasyarat. Dalam hadis Imam Muslim, itu bagian dari kabar gembira di akhir zaman. Nah, silakan diamalkan Bu ya, sholat tasbih. Terus yang kedua tentang yakinnya. Oh, hadis kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, itu hadis sahih. Setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah. Mahyal fitrah? Apa yang disebut fitrah? Ma tubi'at alaihil maulud. Tabiat dasar yang mana orang baru lahir itu dibawa. Kalau dia sudah kena doktrin, sudah kena kecerita, dia nggak fitrah lagi. Contoh, anak-anak ngobrol sama mereka. Menurut kamu Tuhan di mana? Tuhan meliputi alam. Tuhan di atas langit. Itu anak-anak debat tuh. Lah kok ada ustadz nanya tentang Allah di mana ke anaknya? Bagi dia itu fitrah. Padahal si anak sudah nonton TV, atau kalau nggak nonton TV sudah dengar orang cerita. Berarti sudah nggak fitrah. Fitrah itu dasar. Fitrah itu kebeningan dasar yang dibawa oleh seorang bayi, oleh satu orang bayi itu. Tapi kalau dia udah dengar cerita maknya, bapak, ibunya, gurunya, tidak lagi disebut fitrah. Ya, fitrah itu juga bisa berarti kemurnian agama, dan kemurnian agama itu adalah ajaran Islam yang dibawa oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir tentang apa tadi? Yakin. Ya. Apakah untuk sampai ke yakin yang tertinggi harus pakai yang pertama dulu? Enggak. Abu Bakar langsung al-yakin, makanya dia menjadi siddiq. Beliau tidak perlu bukti untuk mempercayai Nabi. Enggak perlu ada keramat mukjizat untuk percaya Nabi. Oh, Muhammad yang ngomong, saya percaya. Udah gitu. Kalau antum kan masih perlu bukti. Ya. Coba dulu zikirnya dari Abu Ya. Kalau nikmat tenang berarti dia guru saya. Kalau enggak berarti bukan guru saya. Emang begitu orang berguru. Enak amat ente jadi murid ya. Ada lagi ngomong sama saya, "Dad, ente tawajuhin dulu saya. Ente zikirkan dulu saya. Kalau saya connect, saya berguru kepada Anda." Ada yang ngomong begitu. Ya, dalam batin langsung, "Kamu bukan muridku." Benar, enggak lama dia kabur. Pergi dia. Emang bukan jodohnya. Masa sama guru nantang-nantang begitu? Kan Arab Badui itu namanya. Saya kan bukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bisa menerima Badui. Kalau saya kan manusia biasa. Digituin agak tersinggung dikit Pak. Nafsiyahnya masih hidup. Saya masih punya ego dalam diri saya. Bapak ngomong kasar saya tersinggung. Saya manusia biasa. Beda dengan Nabi Muhammad. Dilemparin sama orang, beliau nggak tersinggung, malah doain kebaikan. Kalau saya kan bukan Nabi Muhammad. Sedih juga pada gituin orang, ya. Cuma berusaha untuk mengarahkan pikiran ke yang baik. Cuma kadang-kadang ada detik itu juga bisa, ada yang butuh waktu. Karena kita bukan orang yang sempurna seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu Bu ya. Caranya percayalah kepada Allah dan Rasul tanpa syarat. Cintai dia tanpa syarat. Salawatlah kepadanya tanpa syarat. Jangan lagi salawat karena pengen beli rumah. Jangan lagi salawat karena pengen beli mobil. Kelihatan ada mobil BMW Sallallahu Alaihi Muhammad Sallallahu Alaihi. Itu apa itu? Salawatnya salawat matre. Cinta matre. Mau nggak dicintai orang karena fulus yang kita punya? Mau nggak dicintai orang karena punya harta warisan? Maukah dicintai orang karena kita populer? Nggak mau. Cintai karena dia layak dicintai. Semoga Allah berikan cinta itu kepada kita. Cinta kepadanya, cinta kepada Rasulnya. Allah marzuqna hubbaka. Ya Allah, beri kami cinta kepada Engkau. Anugerahi kami cinta kepada Engkau. Cinta ini lebih kuat, lebih dahsyat daripada kami mencintai diri kami sendiri. Lebih dahsyat, lebih hebat daripada kami mencintai harta kami, keluarga kami, atau apapun yang Engkau berikan kepada kami. Ya Rabb, di kalbu kami sedikit sekali cinta kepada Nabi Muhammad. Maka dengan kebesaran cintamu,
Tuangkanlah rasa cinta itu ya Allah ke dalam kalbu kami, ke dalam pikiran kami, sehingga kami merasakan merindukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merasakan indahnya mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merasakan dijawab salam kami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalatu wassalamu alaika sayyidana ya Rasulullah. Salam atas engkau wahai baginda Rasul. Terimalah salam kami, maafkanlah kami karena kami kurang mengikuti sunnahmu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ij'al lahu maqaman mahmuda. Berikanlah maqam yang mahmud, maqam yang terpuji kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waj'alna tahta liwa'ihi liwa'il hamdi yaumal qiyamah. Jadikan kami di bawah bendera panji-panji hamadnya panji Nabi Muhammad nanti pada hari kiamat. Allahumma asturna bistiqal jamil. Ya Allah, aib kami banyak, dosa kami banyak, namun cahayamu, sifat-sifat keindahanmu dapat menutupi semua aib kami. Fasturna bijamalik, maka tutupilah kami dengan keindahan sifat-sifatmu. Hapuslah kebusukan rohani kami, tutuplah semua kesalahan-kesalahan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kami kebahagiaan di dunia, di akhirat, zahir dan batin, bagi kami, guru-guru kami, orang tua kami, keluarga kami, anak-anak kami, dan semua yang hadir pada pagi ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.